kamu teman berdua sama Derby Ramadhani. Balik lagi di Santai Siang kita hari ini ya. Tapi karena udah jam 12 siang, karena ini adalah jam 12 siang kayak biasa, kita bakal masuk ke segmen kita berikutnya. Setelah Pro 2 Hit List bakal ada obrolan spesial sama UMKM teman berdua. Dan hari ini kalau kamu udah ngepoin di Instagram kita tuh udah nge-spill hari ini Derby bakal ngobrol sama siapa sih sebenarnya. Tapi buat kamu yang belum tahu ya udah langsung aja kita bakal sambut sama-sama. Please welcome, ada siapa hari ini? Halo. Halo. Oke, ada Mbak Tia. Mbak Tia. Oke. Halo teman Pro 2, saya Dwi Tia Chanyo Putri, UMKM Pempek Chanyo dan Blis Palembang. Oke, ada Mbak Tia ya. Dan setelah Derby coba-coba baca teman berdua, ternyata Chanyo ini berasal dari nama lengkapnya Mbak Tia ya? Iya bener. Oh bener ya? Aku pikir kayak akun fanbase-nya Korea gitu, enggak ya? Chanyo itu kayak lebih nama keluarga sih. Chan Oh, okay. itu nama ibu, Iyo itu nama bapak sebenarnya. Oh Jadi gitu. gabungan gitu. Oh sih, jadi semua kakak beradik itu pakai nama Chanyo ya? Pakai nama Chanyo semua. Oh, udah kayak nama keluarga gitu Iya. jadinya ya. Oke, tapi ini bisnis keluarga, Mbak? Enggak sih, Enggak? maksudnya saya sendiri juga sebagai ownernya, tapi oke. saudara-saudara saya cuma support aja gitu. Oke, itu yang paling utama ya. Support itu yang penting support. banget ya. Dan ya semua berdua hari ini Derby bakal ngobrol sama Mbak Tia ya, selaku owner dari Pempek Chanyo dan juga Blis Palembang kalau dari Iya. flyernya ya. Oke, tapi ini dua hal yang berbeda ya Mbak ya. Chanyo Berbeda. sama Blis ini beda ya? Beda. Oke, tapi kita bakal fokusin ngobrol hari ini tentang Pempek Chanyo. Pempek Chanyo. Oke, so first of all, ini rasanya kurang banget kalau nggak kita tanyain di setiap talk show ya. Gimana kabarnya Mbak? Oke, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Mbak Tia ini orangnya cheerful banget gitu ya? Banget. Udah banget ya? Emang gitu ya? Memang. Oke, karena dari datang aja tuh udah kerasa vibes positifnya tuh udah kerasa banget gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak juga masih muda banget juga ya Mbak ya? Ya, bisa dibilang begitu. Bisa bilang begitu ya. Begitu. Jadi masuk lah ya untuk entrepreneur muda nih masuk. yang mau coba-coba tanya-tanya sama Mbak Tia nanti. Bisa langsung. Bisa langsung aja Iya. ya. Jadi kita bakal ngobrol sama Mbak Tia selama 1 jam ke depan. Nomor 2, ngobrolin seputar pempek masa kini. Pokoknya inovasi, kreasi barunya dari Pempek Chanyo kita bakal cari tahu. Dan ada apa aja sih tips-tips sebagai entrepreneur muda dari Mbak Tia ya nantinya ya. Oke. Tapi sebelum kita mengenal Pempek Chanyo-nya Mbak Tia, Derby nih sama teman-teman Pro 2 mau tahu dulu dong Mbak Tia ini sebenarnya basicnya apa sih, latar belakangnya? Apakah memang dari dulu udah mulai jualan atau baru-baru ini nih baru mau mulai jualan, apa gimana nih ceritanya Mbak? Kalau misalnya ditanya awal mulanya kita jualan itu dari 2018 gitu. Dari setelah saya tamat S1, saya oke. mencoba untuk kayaknya nih ada nilai jual nih gitu kan Oke. dari pempek yang saya hasilkan gitu. Heeh. Jadi dari situ berarti 2018 sudah lumayan juga ya saya ngejalaninnya, walaupun up and down itu pasti ada gitu kan. Iya. Namanya anak muda gitu. betul. Pasti kan up and down gitu. Up and-nya ada ya berarti. Oh berarti Pasti. di tahun 2018 itu udah mulai. 2018 sudah mulai. Itu jualan apa tuh Mbak kemarin? Pempek juga sih, maksudnya. Oh, Pempek Chanyo ini ya? Iya, Pempek Chanyo Oh, ini. oke. Tapi 2018 itu belum saya terlalu tekuni banget gitu kan. Kayak maksudnya kayak ya udah kalau misalnya saya pengen buat saya jual gitu-gitu, Oke. belum ada yang udah saya schedulein nih gitu Iya ya, gitu. belum. Oh emang masih mood anak muda gitu ya? Iya. Namanya baru lulus kuliah gitu kan. Iya betul. Masih mencari jati dirinya mau kemana nih gitu kan. Oke. Tapi Mbak asli Palembang berarti ya? Iya, asli Palembang. Asli Palembang Asli ya? Palembang. Oke, jadi emang ini pempek Palembang banget nih. banget Udah ini. ada tulisannya aja udah khas Palembang Khas gitu. Palembang. Oke, udah ada labelnya juga gitu ya. Dan yes, kayak yang tadi teman Pro 2 denger juga, ternyata ini usaha yang udah dirintis dari tahun 2018 ya Mbak ya. Tapi emang namanya dari dulu Chanyo ya? Benar, emang dari dulu Pempek Chanyo gitu. Oke. Karena saya pikir unik juga ya Chanyo Iya, gitu betul, kan. betul. Orang karena bilangnya kayaknya Chinese punya Oh, gitu iya. kan. Tapi kalau kita ketemu, oh ya udah orang kita gitu ya. Betul. Iya. Oh ternyata emang Chanyo ini berasal dari nama Nama keluarga gitu ya? keluarga. Aku pikirnya Chanyo bacanya tuh. Iya, itu kayak ada space itu Chan spasi Yo, jadi Oh, Chanyo oke. gitu. Soalnya kalau di Instagram tuh kan dia nggak bisa space ya. Iya, makanya jadi ya udahlah. Jadi digabung gitu. Iya. Tapi ada kok di bio-nya kalau nggak salah Derby tuh ada space-nya gitu Chanyo Iya, gitu ya. Chanyo. Oke. Tapi sejauh ini
Mbak masih ngelola sendiri ya? Masih ngolah sendiri. Masih. Oke. Masih. Kalau aktifnya tuh udah mulai menekuni dari tahun berapa, Mbak? 2020 itu saya udah menekuni banget pempek Oke. itu gitu. Jadi dari 2020 sampai sekarang udah saya mulai jadwalin misalnya 1 minggu, karena kan saya masih PO ya, masih Iya. PO gitu. Oke. Karena kan ya ada job site juga gitu Ah, kan. ah. Nah dari situ saya mulai misalnya nih 1 minggu saya targetin 2 kali PO gitu-gitu. Oh, I see. Oke. Jadi emang ini nih lebih ke nyambilan, tapi menghasilkan. Tapi menghasilkan. Itu. Hobi yang dibayar. Oh, Ya, oke. hobi yang dibayar. Oh, jadi emang Mbak Tia nih emang hobi masak ya? Iya, hobi masak gitu. Dari dulu banget? Dari dulu. Oke, tapi kalau pempeknya ini resep keluarga atau gimana? Resep keluarga sih sebenarnya, cuman Oh, oke. namanya kita anak muda kan masih kayak mikir kayaknya ini nggak usah deh, skip aja gitu kan. Oh, Jadi kita gitu. udah ada combine juga kan dari saya sama resep keluarga gitu. Oh, I see. Jadi emang ada percampuran ya? Iya. Ada modernisasi Iya, gitu ya? gitu. Oke, tapi overall memang Mbak yang kulik-kulik kayak gitu Iya, ya? saya sendiri. Yang maksudnya kayak mengadon ya, ngadon itu ya udah masih saya. Oh gitu. Tapi kalau dari keluarga sendiri ada nggak sih yang basicnya emang entrepreneur, jualan pempek juga spesifiknya atau? Iya, kan Oh, dulu iya? dulu kita bukanya di Jakarta sebenarnya, Mas. Oh Iya, gitu. sebenarnya. Sebenarnya Iya, ya. karena kita dampak dari pandemi Covid. Oh, Jadi, 2018 itu buka di Jakarta. kita buka di Jakarta dari 2011, Mas, malahan. Oh jauh. Udah lama sekali gitu Oke. kan. Nah, semenjak Covid lah kita di Jakarta itu ada 3 tutup semua. Oh, ya gitu. Allah. Oke, Jadi oke, kayak oke. ya udahlah kita fokusnya di rumah aja di Palembang gitu. Tapi kita emang kalau ditanya pasar gitu ya, Iya. emang kita keluar sebenarnya. Oh, isi. Oke. Jadi emang dari sebelum ini udah ke Jakarta iya, sana ya. Udah lama Oh. sebenarnya. Jadi Tapi ini lagi ngerintis lagi dari awal ngerintis lagi. lagi dari awal gitu. Oke, luar biasa ya. Jadi emang nggak patah banget semangatnya ya Mbak Nggak ya. patah. Masih dengan energi positifnya nih, Mbak Tia ngebawa brand baru dengan brand pempek Chanyo. Dan pastinya banyak ya produk-produk unggulan dari pempek Chanyo nih. Iya. Apalagi buat teman berdua yang lagi nonton di YouTube kita di area Palembang, kamu bisa lihat langsung ada Mbak Tia ngobrol hari ini sama Dewi Ramadan dan juga ada beberapa sampel-sampel nih ya. Iya. Ya Mbak ya, dari produk-produk pempek Chanyo yang nanti kita bakal coba review di segmen berikutnya. Boleh. Dan pastinya juga buat teman-teman berdua yang mau join kita bisa langsung aja ke WhatsApp di 0816 11 06 916 atau juga bisa kepoin Instagram kita di @pro2rri Palembang sama dari Ramadan dan juga Mbak Tia di obrolan siang hari ini bareng UMKM. So, stay tune terus. Pro 2 FM, Teman terbaik kamu. teman terbaik kamu. Pro 2.
Dan pastinya juga nggak sendirian dong, sama Mbak Tia juga ya Mbak ya? Iya dong. Selaku owner dari Pempek Chanyo dan juga Bliss Palembang. Yes, tadi kita udah kulik-kulik nih latar belakang dari Mbak Tia sendiri. Ternyata emang learning by doing aja ya Mbak ya? Iya benar. Usaha tuh emang learning by doing aja ya. Tapi kalau jurusan kemarin pas kuliah ada nggak sangkut pautnya sama bisnis gitu Mbak? Iya sih, karena saya satunya di UIN Raden Fata ya. Jadi ekonomi syariah, saya S2-nya ilmu manajemen. Gitu. Jadi emang kayak ya udah kita udah ada ilmunya nih, sayang ya kalau nggak kita terapin langsung juga gitu kan. Betul. Oke. Jadi ilmu pengelolaan bisnisnya udah emang udah ada Mbak ya. Ada sebenarnya. Tinggal kita mau atau enggak sih mempraktekkannya gitu kan. Oke. Dan sekarang nih untuk mengelola produknya sendiri ternyata emang udah ada basic dari keluarga juga ya. Makanya oke lah kita gas aja gitu. Gitu kan. Kita bisa baca peluang nih ada gitu. Betul. Oke. Yes. Dan tadi udah di-spill juga sama Mbak Tia nih kalau hari ini kita juga ada beberapa produk-produk yang udah terpampang nyata ya depan kita ya. Mana lagi di siang gini jadi lapar banget lihat. Dengan produk-produk dari Pempek Chanyo nih, kita langsung review aja kali Mbak ya. Boleh. Sekarang ya. Jadi yang bisa teman-teman berdua lihat juga di YouTube. Kalau yang lagi jalan jangan buka YouTube dulu ya, nabrak nih. Nanti aja nontonnya ya, dengerin dulu aja di sini ya. Kita bakal coba kasih gambaran nih buat kamu yang lagi di jalan juga, yang lagi denger radio, teman berdua. Dan mau coba-coba cari snack-snack ringan untuk siang. Maybe dari kamu siang ini nggak mau makan nasi lah ya, mau diet dikit, mau nyemil-nyemil aja, atau mau dimakan untuk sore nanti juga bisa banget ya. Jadi kamu bisa langsung aja pesan di Pempek Chanyo gitu ya. Iya benar. Oke, ini Instagram ada, Shopee juga ada gitu kan. Oh di Shopee Food juga ada ya? Iya, maksudnya di Shopee ini, tapi kan bisa instan. Oh iya betul. Oh iya yes. Jadi kamu bisa langsung aja kepoin Instagramnya di Pempek Chanyo ya. Iya, Pempek Chanyo ya. Oke, dan langsung aja nih. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Kita bakal lihat ada produk apa aja hari ini yang udah dibawa sama Mbak Tia. Ada pempek telur kecil, kapal selam pasti ada. Boleh agak diangkat dikit Mbak? Gak apa-apa? Boleh, gitu. Boleh. Nah, kita tunjukin ke kamera tuh. Cakep. Gitu. Di sini ada lenjer kecil gitu kan, tapi di vakum ya. Oh, itu yang freeze, di vakum yang gitu. Beku ya? Iya, kita misalnya mau kirim keluar kota tuh, ya kita harus vakum biar awet gitu kan. Oke. Ini pempek kulitnya atau biasa orang crispy gitu. Terus ada ini crispy juga. Adaannya ini ya, versi bite ya? Iya, langsung ya. Langsung ya. Gitu. Oke, jadi ada versi vakumnya juga. Ada. Ini yang direbus ya tadi Mbak ya? Iya, ini yang direbus. Oke, boleh lihat lagi Mbak direbus gimana tadi Mbak? Gini. Oke, ada telur, ada lenjer. Kalau ini yang kayak kapal selam sama lenjer besar gitu. Oh, ada juga yang kapal selam sama yang lenjer besar Lenjer juga ada besar ya. ada. Oke, dengan
berbagai produk. Ini pempek kecil termasuknya Mbak Iya, ya. ini Kalau pempek kecil. pempek kecil ini dibanderol harga berapaan Mbak? 3.000-an. Oh murah coy. Murah dong. 3.000 ya? Iya, dari pempek dari ikan gabus campur tenggiring nggak bau gitu kan dengan nasi dengan harga 3.000 gitu kan. Oke. Mungkin kalau kita bilang kompetitor yang lain mungkin udah harga 4.000 5.000 gitu Iya, ya. sekarang pempek Iya, segituan kita semua. masih di 3.000. Bukan berarti kualitas kita nggak bagus gitu Betul, kan. betul. Bukan. Tapi memang, tapi emang ya udah kita untung tipis tapi lancar, it's okay lah gitu kan. Oke. Karena emang kalau untuk target pasarnya sendiri ngincernya siapa sih Mbak? Kalau di target pasar saya emang targetnya tuh luar kota. Karena saya Oke. emang sering keluar kota juga. Heeh. Paling jauh sih Kalimantan ya, saya pernah kirim gitu. Iya, itu paling jauh. Ada Oke. yang tanya Papua, saya nggak berani gitu ya Mas. Oke. Saya nggak berani ke Papua gitu. Karena kan saya nggak pakai pengawet. Jadi ekspedisi yang kita kerjasama juga itu yang pakai truk dingin gitu. Oke. Iya. Jadi emang terjaga kualitasnya tuh Terjaga ya. gitu. Jadi karena kita nggak pakai pengawet, jadi kita sadar diri juga ya gitu Iya, kan. betul. Pakai truk dingin. Tapi kalau misalnya kita pakai pengawet ya mungkin kalau dengan suhu normal atau suhu yang agak panas pun Heeh. ya mungkin mereka aman-aman aja. Tapi kalau pempek kita juga kita takut karena nggak ada pengawetnya gitu. Betul. Oke. Jadi emang Jadi aman karena kita untuk sehat makan juga. sendiri juga gitu kan. Oh iya. Oh, makan sendiri juga Makan berarti sendiri ya? juga gitu kan. Masa kita jual tapi kita nggak berani makan gitu kan. Betul. Gitu. Oke, jadi emang udah terbukti juga ya, karena kalau dilihat dari Instagramnya juga ada sertifikat halal juga, udah Ada. bener ya. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah ini banyak kok kalau kamu lihat di highlightnya teman berdua, kayak beberapa produk-produk, ada cireng juga ya Mbak ya? Ada cireng tuh. Ada bakso aci juga. Bakso aci. Wih, cakep banget ya. Ini udah banyak juga nih, ada price list juga. Pokoknya lengkap di sana kalau kamu mau coba kepoin. Tapi kalau produk-produk kayak pempek, kayak bakso aci gitu-gitu, itu sistemnya PO atau gimana sih Mbak? Kalau misalnya pempek itu lebih ke PO sih gitu. Oke. Karena saya seminggu itu bisa 2 kali PO. Jadi pantengin aja sih Instagram sama WA kita gitu kan. Jadi kalau misal nggak open berarti nggak jual dulu pempeknya ya? Enggak, karena saya mikirin kualitas juga. Saya pengennya konsumen saya itu apa ya, makan pempek itu benar-benar fresh gitu kan. Saya buka nih hari Senin, saya bilang hari Rabu kita udah ada gitu kan. Oke. Oh, berarti emang hari Rabu itu kita baru masak, mereka makan, oh iya ya ini benar ya fresh ya gitu Baru kan. banget ya? Baru banget. Oke. Gitu. Jadi emang Nggak nyetok di rumah gitu. iya, oke. Jadi emang kalau lagi open PO baru jualan gitu Baru ya. jualan. Termasuk cirengnya juga gitu ya? Gitu juga. Oke. Jadi emang kita suka ya misalnya buat tuh PO batch berapa gitu kan. Jadi antusiasnya berapa nih gitu kan. Iya. Jadi itu juga ngepancing apa ya, konsumen juga gitu kan. Kayak, ih banyak banget ya gitu kan. Pengen juga apa enak banget rasanya Iya kan. Jadi kan? gitu kayak kita oh gitu. Orang-orang tuh ada rasa bersaingnya itu Iya, ya. masih. Gue harus dapet gitu ya. Apalagi di Palembang ya banyak sekali yang jual pempek sebenarnya. Betul. Tergantung kita nih mau harga berapa, mau ikan apa, Yeah. mau yang beraroma atau enggak gitu, Yes. mau yang besar atau yang kecil, gitu kan tergantung konsumennya sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi ini base bahannya tadi ada apa aja Mbak untuk pempeknya? Ikan gabus campur tenggiri. Ikan gitu. gabus campur tenggiri ya. Orang Palembang tahu lah ya kalau misalnya ikan gabus campur tenggiri nggak ada bau dan emang harga ikannya mahal ya. Iya. Mahal ya. Gitu. Semoga aja ya, bentar lagi juga mau Ramadan nih. Aduh. Semoga aja nggak nambah ya harga bahan pangan ya, Iya, biar harga pempeknya juga stay nih. Stay ya. di 3.000 gitu. Iya. Dan tadi udah dijelasin juga sama Mbak Tia ya, ternyata teman berdua ini sistemnya PO. Jadi buat kamu yang mau pesen, kalau hari ini buka nggak sih Mbak? Enggak, karena kemarin saya udah close. Oh, Iya, kemarin ya. kemarin. Ada rencana nih kapan lagi buat teman-teman berdua yang lagi dengerin mau prepare nanti? Biasanya hari Kamis saya open tuh. Oke. Oh, ada hari-hari tertentunya Ada ya? hari-hari tertentu. Jadi hari Kamis sama hari Selasa. Senin. Oh, Senin. Iya. Oke. Gitu. Yes, dan oh ya, ini ada yang kayak bentuk kemasan ini apa nih Mbak? Ini standing pouch. Karena Oke. kan kita juga harus apa ya? Mengikuti zaman sekarang ya. Iya, Kayak betul. zaman sekarang gitu kan. Karena banyak loh yang emang sekarang pempek-pempek tuh pakai standing pouch gitu kan. Oke. Jadi kalau kita nggak ikut akan inovasi Betul. perkembangan zaman ini ya Kita nanti tertinggal ya. tertinggal lah kita. Betul. gitu. Oke. Jadi kita harus update juga. Karena Perlu. ini juga
kemasannya tuh enak gitu loh, mau dibawa kemana-mana tuh enak ya. Tapi ini untuk kemasan pouch, standing pouch ini Mbak ya, itu untuk pempek yang biasanya freeze atau enggak? Enggak sih, maksudnya yang penting di dalamnya dipakum dulu karena ini kan aluminium foil. Jadi lebih gitu. Oh iya. Jadi kan aman iya, ya untuk makanan. Betul. Oke. Gitu. Oh jadi kalau yang mau bawa-bawa keluar kota gitu ya. Bisa. Misal nih mau mudik nanti pas lebaran gitu kan. Oh. Pesan aja pempeknya di Pempek Chanyu. Betul. Jadi misal mau mudik ke lebaran nanti kan ya kayak 3 hari 4 hari ya Carwong Palembang lah ya. Kalau harus enggak hidup cukup. Iya. Kayak hampa banget dirinya tuh kayak aduh ada yang kurang nih hari ini. Makanya kalau misal lagi mau mudik-mudik terus nggak mau bawa pempek yang gede-gede yang kardus-kardus gitu. Kan. Terus misalnya mau kasih oleh-oleh ya udah cukup satu aja gitu kan. Iya. Biar terlihat ya udah cantik, isinya juga cukup gitu kan. Gak yang banyak-banyak banget juga. Jadi gitu hemat kan, juga ya. nih budget oleh-olehnya gitu. Yes. Itu realistis ya, Iya, itu realistis harus ya. dong. Harus dong, dan juga nggak makan tempat juga ya. Iya. Kalau udah standing pouch kayak gini, nyusunnya juga enak, nggak susah Jadi juga. kayak terlihat snack apa gitu kan. Iya, kayak orang penasaran jadinya. Dan juga ada tersedia sama botol cuko ya. Cuko. Oke, ini ada yang sedang apa kecil nih sebutannya nih? Kalau itu yang kecil, Yang kecil? itu yang besar. Oke. Jadi emang kalau cuko itu 2 varian. Oh, dua varian? Iya, maksudnya ukurannya. Oh iya. Ukurannya. Oke. Aku pikir tadi apa yang Rasanya, jeruk ya, jeruk sama lavender gitu. Enggak. Oh enggak ya, oke. Iya. Jadi ada Ukurannya dua. varian ukuran. Oke. Ini berapa berarti Mbak kalau untuk cukonya sendiri? Kalau maksudnya ukuran milinya ya? Harganya? Harganya kalau misalnya itu kan yang 250 mili ya. Saya jualnya itu 30. Oke. Gitu. Wah, lama kok habisnya itu Ya, cuko tuh. lama. Iya, betul. Karena itu kan termasuk kental dan pedas ya. Iya, Biasanya betul. orang mensiasatinya ditambah air dikit mereka. Jadi banyak kan dapetnya gitu. Karena kalau untuk ngirup itu cuko yang kental tuh agak susah ya, makanya tambah apalagi air. pedes gitu kan. Iya. Jadi biasanya konsumen saya bilang, saya masak lagi aja Mbak, saya kasih air lagi gitu kan. Jadi kan banyak nih. Iya. Ya udah nggak apa-apa selagi udah di tangan mereka mah it's okay gitu kan. Yes. Karena Gitu. kalaupun nambah air dikit nggak akan ngubah Nggak cita akan, rasa juga ya. Iya gitu. Oke, jadi itu beberapa produk-produk dari Pempek Chanyu. Yes. Ada pempek-pempek gitu ya, Iya. ada yang kecil, ada yang Ada gede yang juga. besar. Terus ada bakso aci, ada cireng-cirengan juga. Kalau Iya. teman-teman berdua mau coba pesan, jadi langsung aja kepoin di Instagramnya tadi ya, betul ya? Di Pempek Chanyu. Di Pempek Chanyu. Dan pastinya juga kalau kamu mau tanya-tanya lebih lanjut nih tentang pengalaman-pengalaman dari Mbak Tia sendiri atau lebih lanjut tentang produk-produknya, juga bisa langsung aja ke WhatsApp kita di 0816 1106 916 atau bisa join juga di live chat kita yang lagi rame banget hari ini ya, lagi chaos nih, malam chaos ini. Jadi ini ada beberapa nih, ada siapa nih? David Jona, ada Janati Primadani, ada Fuji Lestari, ada Fadila Kurnaini, ada Tani, ada Cahya Khairunisa, kayak lagi absen ya gitu ya. Pokoknya ini rata-rata nyemangatin Ibu Dwi. Oh manggilnya Ibu Dwi ya rata-rata ya? Iya, terkadang Dwi, kadang Ibu Tia, terkadang Ibu Iya, basing lah. Oh basing lah ya, terserah ya. Chanyu ada yang manggil Chanyu? Terkadang jarang sih, karena kan kalau kita misalnya dipanggil Chanyu, 3/3 pasti nulis semua nih yang mana gitu kan. Oh iya, jadi kayak kurang menggambarkan spesifik Iya, pribadinya ya. Oke. Jadi itu tadi teman berdua, sekali lagi kalau kamu mau ikut-ikutan untuk di live chat kita atau nanya-nanya langsung aja tadi ke WhatsApp kita atau ke Instagram juga boleh, langsung aja ke Instagram kita di @pro2 Palembang. Dan pastinya juga sama dari Ramadan sama Mbak Tia juga di obrolan kita UMKM hari ini sampai jam 1 siang nanti. So stay tune terus only 91.6 Pro2 Palembang, teman terbaik kamu. Pro2 FM, Teman terbaik kamu. teman terbaik kamu. Pro2.
Pempek Chanyo dan juga Bliss Palembang. Balik lagi ya Mbak ya. Stay tune. Balik lagi kita ngobrol lagi nih sama Mbak Tia. Dan yes, setelah obrolan panjang ini ya, sekarang kita coba kasih kesempatan juga nih buat para pendengar kita, teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin di 91,2 Palembang, di aplikasi kita RRI Digital, dan pastinya juga di live channel kita, live YouTube kita ada di RRI Palembang dan di WhatsApp 0816 11 06 916. Dan selain tadi Darwi udah sapa-sapain yang nonton di live chat ya, ada juga beberapa pertanyaan yang belum sempat kebaca tadi Mbak Tia nih. Kita langsung bacain aja ya. Oh, boleh. Boleh ya? Apakah ini pertanyaan berat? Kita bakal coba ya. So ini dari Muhammad Zaki Oktabri yang nanya nih, pengusaha muda nih, kalau boleh tahu apa pencapaian terbesar dari Pempek Chanyo? Waduh, gimana Mbak? Kalau pencapaian terbesar gitu kan di Pempek Chanyo, saya pernah ikut bisnis matching gitu kan. Bisnis matching? Iya, bisnis gimana matching tuh Mbak? itu kayak mempertemukan kita sama investor gitu, sama seller, reseller dan yang lainnya gitu. Jadi itu saya dapat BM itu ikut dari Kementerian Ketenagakerjaan. Oke. Jadi kita dimodalin lah ke Jogja gitu. Jadi kita kayak dibuatin sama mereka tuh apa ya? Ini kayak bazar satu gitu. Booth gitu ya? Iya, boothnya satu gitu. Jadi di Jogja kemarin? Di Jogja. Tahun berapa Mbak? 2022 kalau nggak salah. 2022, oke. Iya, 2022 apa 2023 ya? Masa lupa peralihan gitu ya, Iya. peralihan COVID ya? Oke. Di situ, jadi kita di depan booth kita kasih contoh nih produk kita, terus kayak brosur dan yang lainnya. Jadi para investor itu kayak jalan ke booth kita. Kalau misalnya mereka tertarik, mereka datang nanya, nanti kita presentasi deh depan mereka. Gitu. Oh, bukan jualan berarti ya? Enggak, bukan tapi kita jualan. presentasi. Tapi kita presentasi seperti apa sih usaha kita, terus Oke. kita nantinya prospek ke depan tuh seperti apa, terus juga laporan keuangannya seperti apa gitu-gitu ditanya. Namanya orang juga mau kasih kita dana gitu Iya kan, pasti kan? mereka pengen yakin dulu gitu kan apa sih gitu kan. Jadi PPT kita juga ya emang harus benar-benar dibuat sedemikian rupa supaya investor kita juga tertarik, kita juga termasuk apa ya, nyampainya juga sampai nih kita pengennya apa ke mereka, mereka juga nyaman denger kita. Ya itu sih mungkin membuat mereka tertarik. Oke, keren. Jadi kemarin sempat kayak ada pelatihan nyari investor gitu ya, dan Iya. beneran dapat berarti ya? Kemarin itu kita kontakkan sama Alpamidi, tapi kita yang di Jakartanya, sama hotel yang di Jogja. Jadi mereka emang hotel itu emang biasa ada pempeknya gitu. Oh gitu? Iya, di sana. I Karena kan see. pempek kan siapa yang nggak tahu ya, gitu Iya, kan. iya, iya. Sekarang gitu kan udah pada familiar dengan pempek gitu. Ya. Nah jadi mereka mau kerjasama dengan kita gitu. Oh wow, Gitu keren. sih. Sampai sekarang ya? Sekarang itu kayak lebih lepas-lepas aja. Oke. Ya, karena mereka masih mempermasalahkan dengan ongkir sebenarnya. Oh iya, betul. Karena emang distribusi cukup berat juga Iya. ya, gitu ya. Oke, tapi worth it ya Mbak ya, buat dicoba ya. Iya, harus. Ada lagi kah nanti dalam waktu dekat? Biasanya tuh kalau dari Kementerian Ketenagakerjaan itu setiap tahunnya ada. Tiap tahun? Oh, oke. Iya, biasanya setiap tahunnya ada. Jadi sebenarnya kalau teman-teman Pro 2 nih yang punya usaha gitu kan, ya udah pantengin aja nih Instagramnya Kementerian Ketenagakerjaan. Biasanya di situ ada kayak kita diikutkan bazar dan yang lainnya atau BM gitu. Oke. Jadi pantengin aja. Saya juga dulunya awalnya juga dari Instagram saya ikut. Oh, dari Instagram jadi Dari ngeliat-ngeliatnya. Instagram, saya pede-pede aja gitu. Saya pikir ya udah kalau misalnya emang rezeki ya nambah pengalaman gitu kan. Gimana sih caranya gitu-gitu. Oke. Jadi Dari emang situ. media sosial tuh emang sangat berpengaruh ya. Berpengaruh banget. Buat kita promosiin barang kita, buat kita jalin relasi Iya, gitu terus ya juga Mbak ya. kita upgrade ilmu. Misalnya kayak dari kementerian apalagi nih, misalnya pariwisata, bahkan misalnya ada kayak pelatihan apa atau misalnya ada seminar apa gitu. Oke. Biasanya kan kita kayak isi link gitu ya. Iya. Nah, di situ. Oke, tapi nggak dipersulit kayak gitu enggak ya? Biasanya Oke. kayak lampirin aja proposalnya atau misalnya ini apa PPT-nya atau apa. Mungkin mereka meyakinkan apakah kita benar-benar pelaku usaha gitu Iya, kan, betul. atau cuma iseng-iseng isi form Serius gitu nggak kan. sih? Iya, serius nggak Iya. sih gitu kan.
takutnya mereka juga kan punya budget, takutnya sia-sia aja betul. nih gitu. Jadi emang dipastiin lagi dana mereka tuh bisa sampai ke orang yang tepat ya gitu. Bukan orang yang cuman kayak mau ngambil uangnya aja gitu bukan. terus dibawa kabur nggak usaha lagi habis itu udah tutup gitu kan. Iya betul. Oke. Tapi kalau udah ikut business matching tadi Mbak, udah 1 tahun kemarin misalnya ya, bisa nggak ikut lagi? Bisa. Oh bisa ya? Iya. Oke. Jadi kita kan mungkin saya pas di Jogja kemarin belum tentu ketemu sama investor yang ada di tahun sekarang misalnya gitu kan. Jadi kan ada upgrade nih investornya gitu kan. Jadi itu sih ada peluang lagi kita bisa ikut. Dari pikir kayak kalau udah ikut tahun ini nggak nanti bisa ikut lagi gitu. Iya, ikutnya paling 5 tahun ke depan gitu. Iya, saya kemarin juga 2023 saya ikut, 2024 teman saya 2023 juga masih bisa ikut dianya gitu. Tapi ada yang nggak lolos juga gitu kan. Jadi kita tergantung nih lolos atau enggaknya. Oh, ada seleksinya dulu lagi gitu ya. Iya, 2025 yuk ikut yuk. Jangan Bismillah saya ya. sendiri lagi gitu kan dari Sumatera Selatan. Oh, kemarin sendirian, Mbak? Iya, saya 2023 yang pas ke Jogja itu saya sendiri dari Sumatera Selatan gitu. Oke, sedih ya. Ya sedih banget ya, teman-teman yang lain kan ada nih misalnya dari Jakarta itu ya misalnya di kamar hotelnya bisa barengan gitu kan. Saya dari Sumatera Selatan. Jadi nggak apa-apa ya Mbak gabungnya sama wilayah mana nih gitu kan. Ya udah terserah gitu kan. Karena nggak punya temen, ditanya nih dari Sumatera Selatan berapa orang? Sendiri gitu kan. Ya udah gitu. Oke, jadi semoga aja di tahun ini ya. Biasanya bulan berapa sih Mbak bukaannya? Kalau saya kemarin tuh di penghujung karena itu dalam 1 tahun itu biasanya ada 2 batch gitu. Oh, saya dapetnya di batch kedua kemarin. Karena batch pertamanya di Bali. Ih keren. Saya ngincernya di Bali ya. Ternyata dapetnya di Jogja. Udah tahu itu pasti pikirannya mau ke Bali. Iya ke Bali gitu kan ya, di Jogja gitu kan. Oke, nggak kalah seru di Jogja ya. Iya. Jadi banyak banget sih kayak maksudnya kita dapat ilmu juga, dapat temen, dapat relasi gitu kan. Jadi udah banyak banget. Yang penting mau dulu nggak sih? Plusnya dapat duit juga. Dapat duit juga untuk oleh-oleh gitu kan. Iya. Jadi itu tadi balik lagi keinginan kita ya. Kalau kita mau jalannya ada banyak banget. Dan pastinya juga nggak ngeluarin biaya apapun juga ya. Dan pastinya juga buat nomor 2 nggak ada alasan lagi nih kalau kamu sekarang mau bikin usaha tapi banyak alasan nih. Banyak alasan bener. Karena udah bisa ditangkis lah ya. Alasan-alasannya tuh kayak kamu tuh males aja gitu. Jadi semoga ini sebuah tamparan keras ya buat Genzi yang belum berani mencoba untuk bikin UMKM-nya sendiri gitu. Dan ini ada pertanyaan susulan juga, tapi bukan dari Zaki Oktabri tadi ya, tapi ini dari Balkis di WhatsApp kita yang nanya juga nih, katanya ada momen paling berkesan selama menjalankan bisnis. Ada apa lagi nih Mbak? Kalau momen berkesan itu banyak sekali ya sebenarnya karena saya pernah dapat bantuan juga di Kementerian Ketenagakerjaan waktu di Bandung gitu kan. Nah di situ bener-bener saya ngerasain 1 minggu saya kayak kuliah full time dari pagi sampai sore saya full, cuman istirahatnya sholat sama makan gitu. Tapi di situ bener-bener saya dapet ilmu yang ngedaging banget. Terus juga dapet temen yang bener-bener kayak ngerasa kayak oh kita harus upgrade nih. Oh ternyata di kota ini udah sejauh ini nih perkembangannya gitu. Saya masih gini-gini ya. Jadi kita makin banyak ikut pelatihan, makin ketemu banyak teman, makin kebuka juga nih wawasan kita mau dibawa kemana nih usaha kita gitu kan. Mau tetap gini-gini aja atau kita mau upgrade gitu kan. Jadi itu salah satu momen berharga lainnya ya. Banget. Jadi sering jalan-jalan ya Mbak Tiani ya. Jadi jalan-jalan saya pengennya dibayarin ya Mas. Iya betul. Ternyata emang beneran dapat ya. Dibayarin gitu. Yes. Jadi tahun 2025 saya pengennya keluar lagi. Saya lagi nyari nih kementerian mana yang yang lagi bukaan gitu ya. Karena banyak apa, banget gitu kan. ya. Yang lagi bukan kayak gitu. Dan ngasih budget juga buat para UMKM kita gitu kan ya. Kita kan punya medsos ya. Iya. Ya itu sih digunain banget. Iya. Karena kan banyak loh info-info di kementerian-kementerian yang misalnya nih mau ada apa gitu kan. Udah kita tinggal join aja di link-linknya itu. Kalau misalnya kita nggak paham ya kita hubungi call center lah. Yes. Banyak banget yang ngarahin sekarang ya. Jadi kamu jangan takut lah buat
hilang arah kayak gitu dan lain sebagainya, karena banyak yang bakal ngebimbing juga ya. Oke. Dan yes, nomor 2, nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol sama Mbak Tia ya. Kita bakal tanya-tanya lagi mungkin beberapa pengalaman-pengalaman unik lainnya dan beberapa bisnis lainnya juga. Yes, pastinya buat kamu jangan kemana-mana, tetap di 91,6 per 2 Palembang, teman terbaik kamu. Mbak Tia. Udah di segmen terakhir ini Mbak ya. Gak terasa ya? Gak terasa banget. Nanti aduh, padahal sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita obrolin ya. Tapi nanti maybe next nih kalau misalnya ada hal-hal baru lagi dari Pempek Chanyo atau dari Bliss Palembang, kita bakal obrolin lagi next ini, main-main lagi Mbak ya. Boleh dong. Boleh dong. Tapi tadi kan kita udah fokus ke Pempek Chanyo nih Mbak ya. Bliss Palembangnya belum nih. Kita bisa kasih spillan sedikit Bliss Palembang ini apa Mbak? Bliss Palembang itu es jeruk sebenarnya. Oh, es jeruk. Oke, Bliss. Bliss itu artinya kebahagiaan. Oh, oke. Setelah minum es jeruk kayak bahagia banget gitu. Alay-alay. Tapi emang es jeruk itu topnya banget kalau siang-siang. Iya benar. Betul. Kan vitamin C ya, jeruk Betul, gitu kan, yes. langsung diperas gitu kan, tanpa ada apa-apanya gitu kan, cuma ditambah gula sedikit gitu. Seger lagi ya. Seger lagi gitu itu kan. Dia, aduh, puasa kita pasang minum jeruk ini. Jadi salah satu bisnis lainnya nih dari Mbak Tia ya, selain Pempek Chanyo ini ada Bliss Palembang ya. Oke. Kalau Bliss Palembang berarti nggak gabung sama Pempek ini ya? Enggak, beda. Enggak ya? Beda manajemen maksudnya. Oh, beda manajemen ya. Beda pembukuannya pastinya ya Mas, jangan digabung gitu kan. Oke, aku pikir kayak tempatnya sebelahan gitu. Enggak. Oh, enggak juga ya? Enggak. Kalau Bliss Palembang itu di Sukabangun 2. Oke, Sukabangun 2. Iya, di mana situ. tepatnya, Mbak? Di ada apa ya? Simpang Y itu. Ha-ha? Nah, dia sebelah kanan, nggak jauh dari Indomaret, sebelah kiri ada Bliss Palembang. Boleh dong mampir. Oke, siang-siang gini ya. Buat kamu nomor 2 yang mau cari minuman-minuman seger, langsung aja ke Bliss Palembang ya. Di Sukabangun 2 tadi ya. Sukabangun 2. Oke, dan yes, teman berdua, sekali lagi kalau kamu mau coba order ke Pempek Chanyo, karena banyak banget ya yang udah disiapin sama Mbak Tia sendiri nih nextnya. Tadi udah ngobrol-ngobrol juga, ada apa aja nih Mbak yang bakal nanti dibawa ke Pempek Chanyo next berikutnya? Oke, kalau misalnya ditanya nextnya seperti apa gitu kan, pasti saya pengennya nambah inovasi produk, misalnya kayak model sama Taiwan, tapi yang kayak kita buatnya instan gitu. Jadi satu plastik gitu udah masuk semua, udah Taiwannya, bumbunya, suunnya dan yang lainnya sampai jeruknya pun kita kasih gitu. Jadi kayak mereka masak kayak mie instan gitu kan. Udah didiin air udah masuk semua, udah tinggal makan gitu. Pengennya seperti itu. Udah jalan sih tapi belum saya tekuni lagi. Oke. Jadi ada Taiwan model instan gitu ya. Iya, instan. Oh, isi. Terus ini kan mau puasa mau lebaran gitu kan, biasanya udah pada list hampers gitu. Oke. Iya, udah ada juga berarti ya? Ada, udah 2 tahun kemarin udah kita buat hampers Oh, gitu. isi. Gimana Mbak gambaran hampersnya tuh nanti? Biasanya itu kayak misalnya satu boxnya itu mulai dari 100.000 bisa. Jadi biasanya konsumen itu bilang, Mbak satunya dibuat 200 aja ya untuk berapa gitu. Jadi kita yang menyesuaikan aja. Di custom gitu bisa ya? Iya, di custom gitu bisa. Oh, keren. Jadi kalau misal mau ada semua nih di Pempek Chanyo. Yes, betul. Kalau mau cari cemil-cemilan, cireng-cirengan juga ada. Kalau pengen gitu. yang kuah-kuah ada Taiwan model bakso aci juga. Rame banget. Jadi kalau mau minum juga bisa ke Bliss. Palembang. Keren-keren ya, dan juga banyak banget supporternya Mbak Tia nih di live chat kita ya. Penuh banget nih ngasih semangat dan juga semangat. Yes, dan semangat ya. Dicoba-coba lagi tadi. Oke, nggak ada pertanyaan lagi sejauh ini ya. Ada beberapa yang ngasih semangat, dan pastinya juga buat teman-teman Pro 2 yang mau coba pesen, bisa kemana nih Mbak berarti? Bisa hubungin aja di Instagram atau langsung ke WA admin aja bisa, atau Shopee juga bisa. Oh, Shopee juga ada ya? Tapi nanti mungkin dalam waktu dekat kita bakal aktifin GoFood kita, Shopee Food sama GrabFood-nya. Oke. Itu nextnya. Itu nextnya ya. Oke. Dan untuk sekarang kamu bisa coba kepoin Instagramnya dulu. WhatsApp-nya juga ada kalau mau pesan-pesan, atau bisa ke Shopee tadi ya Mbak ya. Oke. Dan terakhir nih Mbak, dari Mbak Tia sendiri, dengan Mbak Tia, BTW aku juga mau tanya-tanya nih, karena Mbak Tia kan juga udah sering keluar-keluar kota gitu ya, dan juga masih muda banget nih. Suka ngisi-ngisi seminar juga nggak? Pernah sih. Pernah ya? Iya. Bisa juga berarti kalau mau ada teman Pro 2 dari mahasiswa maybe yang punya event-event gitu mau ngundang Mbak,
Bisa, Bisa hubungin ya? aja. Oke, ke Pempek Chania juga? Ke Pempek Chania aja. Oke. Hubungi adminnya gitu kan. Oke, jadi bisa ya? Bisa. Dan terakhir nih, closing statement dari Mbak Tia, apa pesan-pesan dan harapannya maybe buat para entrepreneur muda di Kota Palembang, khususnya teman-teman berdua, Gen Z nih ya. Apa yang pengen Mbak sampaikan buat mereka-mereka nih? Oke, untuk teman Pro 2 gitu kan yang ada di mana aja, sekarang itu bukan lagi soal kita apa ya, males atau apa. Yang penting mau nggak sih merubah diri kita dulu gitu. Kalau misalnya ditanya usaha untuk memulai pasti ya pastilah susah gitu kan. Tapi tepis susahnya itu kita cari fokusnya tuh cuan-cuan dulu nggak sih gitu kan. Bukan berarti kita yang terlalu independen, enggak juga, tapi maksudnya itu selagi ada peluang, selagi ada apa ya, ada hobi yang bisa dibayar gitu kan, ya apa salahnya. Berarti kan hobi kita bisa dibayar, berarti itu udah plus dari diri kita juga gitu. Kalau ditanya up and down dalam usaha pasti ada. Tapi kan gimana caranya kita untuk bangkit lagi nih gitu. Kita mau pengennya usaha kita stuck di gitu-gitu aja atau pengennya maju, lebih dikenal atau gimana gitu kan. Balik lagi ke diri kita juga gitu kan. Nah, terus juga sekarang siapapun pasti punya handphone, pasti punya kuota gitu kan. Nah, manfaatin media sosialnya dan yang lainnya gitu, karena di sana sih banyak sekali bahkan ilmu ataupun link-link, atau kita mau cari bantuan dari kementerian dan yang lainnya itu pasti banyak. Asalkan kita mau dulu nggak sih, mau coba dulu nggak sih, mau cari tahu dulu nggak sih gitu. Misalnya kayak kita udah punya usaha tapi kita belum fokus nih sama perizinan gitu kan. Ya udah mulai dulu nih dari sekarang, NIB-nya dulu, halalnya dulu. Terus misalnya kita makanan nih, PIRT-nya dulu, nanti baru hakinya. Jadi berproses, bukan sekali misalnya kita mau buka mau semuanya ada gitu. Kan semuanya butuh proses. Saya aja dari 2018 gitu kan. Oke. Iya, gitu. Jadi nggak ada yang instan ya, Mbak ya? Nggak ada yang instan gitu. Tapi percayalah, langkah-langkah kecil kita tuh bakal ngasilin hal yang gede ya? Pasti. Betul. Walaupun butuh waktu. Betul, Sabar. yes. Dan tadi ini obrolan di belakang layar kita tadi, Mbak ya. Kalau bikin usaha tuh kita sejahterakan juga orang-orang sekitar ya. Iya, gitu. CSR. Yes. Biar banyak doa-doanya buat Iya, usaha pasti. kita juga ya gitu. So, thank you Mbak Tia dari Sama-sama. Pempek Chania yang udah nyempetin hari ini, mampir hari ini ya, nyempetin waktunya juga. Berarti next habis ini lanjut kegiatan lagi ya? Iya. Oke, nanti kalau misal ada inovasi baru lagi dari Pempek Chania atau dari Bliss Palembang, atau nanti ada buka cabang gitu kan, ini kita kesini lagi ngobrol lagi ya. Oke, dan pastinya juga sukses terus buat Mbak Tia ya, dan juga Pempek Chania juga. Dan teman Pro 2, itulah tadi obrolan derby sama Mbak Tia dari Pempek Chania dan juga Bliss Palembang selaku owner ya. Buat kamu yang tadi ketinggalan obrolannya dan mau nonton replaynya, ada di YouTube channel kita, di YouTube channel RRI Palembang. So thank you juga buat kamu yang udah nemenin derby sama Mbak Tia hari ini di 91,6 Pro 2 Palembang, di aplikasi kita RRI Digital, dan pastinya juga di siaran kita YouTube channel RRI Palembang. Thank you buat teman Pro 2, dan pastinya Derby Ramadan pamit undur diri dulu, dan juga Mbak Tia juga. Thank you. Thank you. Dadah. Pro 2 FM, Teman terbaik kamu. teman terbaik kamu.